Mbak, saya ingin memberikan satu pertanyaan, Bang Nggih, perwakilan dari teman-teman, dan saya mohon ini dijawab secara singkat, padat, dan cepat bagi karena ini baterainya sudah hampir habis. Ini teman-teman minta segera dijawab, Mbah, terkait dengan adanya orang mantu atau ewoh, Mbah, bahasa Jawanya. Jadi pesta pernikahan atau kitanan itu kalau di desa-desa kan sudah umum toh, Mbah, becean bahasanya nggih. Dan itu selalu saja bangkrut. Saya belum pernah mendengar kalau orang mantu atau ewo itu badi, Mbah, atau untung itu saya belum pernah dengar. Kebanyakan masyarakat itu mengeluh, seperti halnya tamu undangan pun tidak sinkron dengan kenyataan. Diperkirakan tamunya ada 500 orang, ternyata yang datang hanya 100. Diperkirakan tamunya 700, yang datang cuma 200. Sehingga banyak sekali kerugian-kerugian yang dialami oleh orang-orang yang pernah mengadakan pesta pernikahan secara besar-besaran, Mbah. Dan pertanyaannya, apakah bisa atau ada, Mbah, kiat-kiat atau cara-cara secara doa untuk supaya tamu-tamu yang diundang itu bisa datang, ngoten, Mbah? Terima kasih. Kita adalah manusia biasa, sehingga kita bisanya hanya memohon atau bisanya hanya berdoa. Sehingga kalau di zaman sekarang sudah wajar bahwa orang mantu itu pasti tidak sesuai dengan kenyataan, dan banyak yang bangkrut. Enggak seperti dulu, karena dulu itu tidak ada seperti terop, wadi dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Tapi namanya kita berusaha, tidak ada salahnya, sehingga agar Tuhan memberikan jalan-jalan yang praktis sehingga kita akan diperlancarkan segala halnya. Kita misalkan mengundang orang, yang diundang sekitar 300, yang datang malah 500. Itu harapan kita seperti itu. Kita yang pertama, 3 hari sebelum mantu kita harus melaksanakan doa yang sangat kuat sekali. Kebangkrutan dalam orang yang mantu itu hal biasa, karena sekarang dengan dulu sudah tidak sama, sudah berbeda. Kalau dulu kalau misalkan mendirikan terop cukup pakai belara, nama-nama belara atau welit dan sebagainya. Kemudian tentang tata laksana kuade dulu hanya sederhana pakai jari. Kemudian dulu yang rewang-rewang itu tidak ada yang membayar, hanya tetangga saja, sekarang sudah membayar. Terus kemudian tentang kebutuhan bahan makan, dulunya bersiap sendiri, mengadakan sendiri, misalkan berternak sapi, kambing untuk sembelian, kemudian untuk beras juga menanam padi, sehingga apabila menjadikan sebuah pernikahan anak, maka bahan-bahan semuanya berasal dari kita. Kita tidak utang, kita sudah siap sebelumnya, dan ekonomi di saat itu pun juga kecil, sehingga pengeluaran juga kecil. Namun apabila ada pertanyaannya seperti itu, kita juga tidak enggan untuk menjawab, karena namanya manusia kita harus berusaha, karena Tuhan itu punya kuasa yang sangat tinggi sekali. Misalkan kita akan mengadakan yaitu mantu atau ewo, kurang 7 hari daripada Manggulan, itu menyiapkan gelas kosong, setiap malam dikasih beras penuh, kemudian diberikan uang 100 atau 50, dilinting kemudian dimasukkan. Hari kedua juga demikian, mengambil gelas, dimasuki beras, kemudian uang 100.000 dilinting dimasukkan. Berarti selama 7 hari itu 7 gelas sehari 1 gitu ya? Hari ketiga juga sama, memberikan beras, melinting uang dimasukkan. Kemudian sampai ke-7 juga demikian, mengambil gelas dan diisi dengan beras, dimasukkan uang. Setelah genap 7 gelas dan 7 uang yang dilinting tadi, kemudian tidak tidur sama sekali, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan amalan masing-masing. Misalkan Hindu, Buddha, Kristen, atau alir kepercayaan atau apapun, bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan ibadahnya masing-masing, memohon Sang Pencipta Alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ewoh nanti, agar pesta nanti, agar resepsi nanti tidak terjadi kebangkrutan dan tidak punya hutang yang banyak. Harapan kita punya rezeki berbagai macam jalur sebelum mantu, atau yang diundang semua pada hadir, yang diundang justru melimpahkan uang-uang pendanaannya atau uang-uang BCA-nya. Sehingga di dalam usaha ini tidak dapat dipastikan, namun dari nenek moyang saya memakai jalur itu, maka setelah mantu, setelah ewo, setelah terjadi bentuk-bentuk mengundang orang yang banyak, mbak saya tidak pernah kebangkrutan. Justru setelah ewo, barang-barang masih utuh, uang masih tersisa banyak, dan akhirnya tidak punya utang. Itu cerita ini di semenjak
zaman saya masih kecil, teman-temanku. Sehingga kita tidak tahu kalau zaman sekarang bagaimana. Hingga apabila ada pertanyaan itu, maka kita mencontohkan daripada mbah saya amati, yaitu memakai gelas, kasih penuh, dilintingi uang 100, masuk ke sampai ke-7. Hari ke-7 itulah mbah saya tidak tidur, hanya wiritan, hanya duduk tanpa bersandar, tanpa tidur sama sekali. Mereka membaca apa kita tidak tahu. Yang singkatnya mungkin membaca amalan-amalan yang bersende atau meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang ada di situ selamat. Kemudian yang rewang selamat, yang punya rumah selamat, besan selamat, menantu selamat, semua yang hadir selamat. Di samping itu mereka juga memohon agar kebutuhannya tercukupi. Setelah Ewo tidak punya utang, setelah Ewo masih ada barang-barang yang tertinggal. Banyak sekali contoh-contoh orang yang Ewo baru saja 1 hari berasnya dijual, minyak dijual, kentangnya dijual, semuanya yang pemberian dari orang dijual untuk melunasi utang. Sehingga setelah Ewo 3 hari saja sudah tidak punya apapun, malah masih punya utang yang banyak. Maka dari itu Allah Maha Kaya, Tuhan Maha Kaya. Kita memohon kepada Tuhan agar kita dilimpahkan segala rezeki, dilimpahkan segala sesuatu yang kita harapkan. Tentu usaha-usaha seperti ini, kiat-kiat seperti beras dan uang ilintingan tersebut, itu meragam hanya sebagai kebudayaan saja. Yang penting adalah keimanan kita, yang penting adalah permohonan kita, yang penting fokus kita kepada Tuhan. Semoga kiat ini bisa berguna atau ada fungsinya, karena kita seringnya berdekatan dengan nenek moyang kita, seringnya kita bertemu dan berhadapan secara langsung kepada mbah saya, Mbah Wedok dan Mbah Lanang. Setelah ada aktivitas apapun, saya pasti bertanya kepada Mbah Wedok, bagaimana Mbah Lanang tadi, kenapa, apa yang dibaca, untuk apa? Saya pasti bertanya kepada Mbah Wedok. Karena kalau saya bertanya kepada Mbah Lanang, saya takut sekali, karena mbah saya itu kejam sekali dan mereka tidak banyak bicara. Sehingga saya lebih condong kepada Mbah Putri. Saya tanya Mbah Putri, wah gini ini, agar menantu nanti bisa lancar, tidak ada utang dan sebagainya. Contoh-contoh dari nenek moyang inilah yang sering sekali kita sajikan kepada teman-teman. Tapi yang jelas ini bukan, bagi saya itu bukan merupakan syirik atau hal yang aneh, karena bagi saya atau setahu saya, mbak saya tetap mengagungkan kepada Sang Pencipta Alam, tetap memohon pada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hal ini tergantung pada Anda yang menilai. Yang penting hanya satu saja, kita bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun syarat-syarat seperti bila dikasih beras dan uang itu merupakan kebudayaan adat istiadat yang mungkin bisa membantu dengan keyakinan kita. Keyakinan kita terbentuk dengan hal-hal yang dasar, maka permohonan ini akan tercapai karena kita sudah yakin. Bersembah kepada Tuhan karena membutuhkan mutlak, membutuhkan keyakinan yang hadap. Kalau kita tidak yakin, niscaya saya percaya tidak berhasil. Jika keyakinan sangat penting dalam bentuk bersembah kepada siapapun. Teman-teman saya yang saya hormati dan saya muliakan, hanya itu yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, atau mungkin tidak berkenan, kami minta maaf yang besar-besarnya. Yang penting apabila ada pertanyaan, saya jawab semampu saya, sesuai dengan adat dan istiadat, sesuai dengan apa yang dikerjakan para nenek moyang kita, dan sesuai dengan amalan-amalan agama yang kita yakini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.